adalah pengembangan modal, Pak. Untuk kita sukses itu kita tuh harus punya kerjaan yang bisa ngidupi, yang bisa ngisi. Kayak orang investasi, ngisi terus. Kalau cuma satu kali dicemplung itu nggak ada gunanya. Cuma kan saya nggak bisa ngomong seperti itu di tempat umum. Kalau orang beli kan kita edukasi pelan-pelan supaya ada perubahan pola pikir sehingga mereka akhirnya oh ya kayak gitu ya, kita harus ngembangin kan gitu kan. Kalau sekali pro tak kasih 10 juta terus diem, ya bukan hilang, ya nggak bisa berkembang, ya cuma itu toh gitu. Terus mau kaya kayak tadi gimana, saya pengen kaya kan nggak bisa. Ya kan 8 sudah jadi. Oke, ya. Nah, banyak orang yang kepengen sehari-hari mereka profit. Soalnya anggap aja kalau nggak tiap bulan, anggap aja lah Pak, menurut Bapak profitnya wajar itu berapa? Minimal 2%. 5% ya? 5%. Sebulan dulu ya? Iya. 5% sampai 10%. Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat, siap, karena kalau bisnis tradisional pun bisa saja nggak dapat atau. Jadi kita itu selalu punya satu ukuran profit ya, itu. Kita selalu punya ukuran profit itu berdasarkan histori. Tapi kondisi pasar itu bisa berubah. Makanya sampai nggak senang orang bilang, Bu, nggak sesuai sama promosinya misalkan. Saya ini nggak pernah promosi loh, Pak. Semua YouTube saya itu nggak ada yang saya bikin. Saya berpromosi, ayo ikutlah, kita punya gini. Nggak pernah. Yang saya omongkan di YouTube selalu, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan review historinya dari member saya si A, si B. Dia udah ikut ngalamin kayak gini. Nah, Anda kalau butuh solusi keuangan, silakan. Di belakang ada disclaimer, kan? Tak kasih disclaimer lagi bahwa ini semua berdasarkan histori. Kita nggak bisa jamin masa depan. Kamu mau ikut harus menentukan dari dirimu sendiri. Tidak ada dorongan dan paksaan. Semua kita tulis seperti itu. Karena bisa berubah. Nah, kenapa saya ambil setahun? Ini sama aja Pak, baik trading forex robot maupun trading manual. Karena misalkan 1 tahun ini anggap 120%. Kan saya ceritanya ini si A, nih saya review si A udah trading dari tanggal sekian sampai sekian. Ini udah 1 tahun ya, wow banget ya profitnya 120%. Orang seneng, wow. Kemudian sama dia dirata-rata. Nah sekarang saya ditanya, rata-ratanya berarti berapa 1 bulan? Kan tinggal tak bagi 12 saja. Berarti kan 10%. Ini namanya rata-rata, tapi bukan rata. Karena ketika mencapai 120%, itu bisa jadi ini 0, ini 0, ini 15. Kan bisa gitu. Ini 2, ini 5. Ini 25, misalnya gitu. Terus nanti 0 sampai akhirnya di sini sama dengan 120. Nah, ketika dia trading, waktu 0 ini loh ngamuk, kok nggak cocok sama janjinya. Katanya 10%, saya nggak pernah mengatakan 10%. Mesti saya bilang ini tidak fix loh ya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi harus hitungannya 1. Jadi range-nya itu lebih gede. Kalau kita gaji harian, itu kayak kita tukang batu. Setiap hari kita kerja, kita dibayar. Kalau kita gaji mingguan, itu kayak guru. Setiap hari Sabtu, kita dibayar. Kalau kita gaji bulanan, itu kayak karyawan. Karyawan dikasih gaji bulanan. Kalau kita tahunan, ya kayak kita pemilik usaha bagi hasil misalkan seperti 1 tahun sekali.
pabrikmu untung berapa misalkan gitu. Jadi berbeda-beda itu sudut pandang. Tetapi memang kita makan dan hidup itu setiap hari. Kita makan hidup setiap hari kan bukan berarti harus setiap hari dapat duitnya setiap hari. Kan bisa mingguan. Orang yang gaji mingguan itu kan juga makan, tinggal 1 minggu kita bagi. Jadi gini, kerja dulu dapat hasil. Kerja dulu dapat hasil. Forex juga gitu. Robot kerja dulu dapat hasil, hasilnya dipakai. Jadi kita harus ngorokin dulu. Jarang ada orang kerja, bayarannya kasih aku dulu, baru aku mau kerja. Orang yang dapat gaji mingguan, ya dia setelah dapat gaji dia bagi 7 hari. Orang yang dapat bulanan, setelah dia dapat gaji sebulan, dia bagi untuk 30 hari ke depannya. Pak juga gitu pemikirannya. Pak dapat 1 tahun, dia dibagi nanti untuk 12 bulan hidup. Kalau kita mau hidup dari tradingan kita gitu. Jangan saya mau hidupnya bulanan kepengen dapat kalau 1 tahun kan lama. Loh, nanti kalau pas dapat kan nanti kita hasilnya berapapun di akhir tahun ini kita bagi 12. Kalau merasa kecil, tambahin modalnya. Jangan dipaksa profitnya jadi gede. Itu kan money managementnya jadi kacau, akhirnya orang kita loss. Jadi kayak gitu Pak. Oke, nah sekarang kembali lagi ke tujuan. Berarti harus apa? Harus disiapkan Pak. Dananya itu untuk Bapak pensiun kan seperti itu. Karena kemampuannya itu belum tentu seperti Bapak bayangkan 5 sampai 10%. Kalau pas nol, kalau pas apa kan nanti dilihat gitu rata-rata setahun. Jadi lebih enak memang setahun. Karena walaupun nol, tapi kalau di ujungnya ini gede. Untuk perjalanan kita bagi 12 itu tetap jumlahnya besar. Tapi kalau utang terimanya bulanan itu yang bahaya. Makanya saya tidak anjurkan orang yang utang itu Pak. Orang yang utang itu kan dia harus bayar cicilannya bulanan. Mesti bilang gini Pak, Bu, kalau saya utang 100 juta gitu, bisa nggak profitnya untuk cicil? Bingung. Dengan yang gitu tuh udah takut saya pasti. Wah jangan utang Pak, pakailah uang yang ada. Loh kan nggak bisa kaya-kaya kalau uangnya cuma sedikit. Jadi kembangkan Pak, ya kerja untuk nambahin itu. Kerja apa? Jualan robot kan gitu. Terus gimana orang saya kayak gitu caranya? Ya, jadi kemakmuran adalah pola pikir. Tujuan adalah langkah pertama untuk mencapai kesuksesan. Dengan adanya tujuan kita bisa merumuskan langkah serta tindak-tindak apa yang mendukung agar tujuan bisa terrealisasi. Membuat tujuan dengan jelas yang ditulis di buku impian. Pak, coba dibuat aja Pak. Nanti tak kasih panduannya. Buat coret-coretan aja. Nanti Bapak bisa tahu kok sinkron apa enggak. Jangan-jangan angan-angan kita ini terlalu tinggi dan kenyataannya nggak seperti itu. Nanti dicocokkan lagi supaya kita nggak kecewa di perjalanan nanti. Oh ternyata kok kayak gitu. Sudah tahu duluan gitu loh. Apa yang akan terjadi itu udah tahu duluan. Next. Nah di dalam NLP, di dalam pembelajaran NLP ada yang namanya well-formed outcomes. Jadi outcomes ini adalah tujuan, impian kita. Ini bahasa NLP itu namanya outcomes. Dibikin sebagus mungkin dengan panduan yang seperti ini. Jadi nanti kalau bikin impian ini ungkapkan dalam kalimat yang positif. Ya, bikin aja. Saya mau pensiun di usia 54 tahun
dan hidup berbahagia bersama istri saya dalam keadaan yang sehat. Kasih kalimat-kalimat yang positif. Kemudian pastikan outcome berada penuh dalam kendali penuh. Ini harus dalam kendali penuh. Artinya segala sumber dayanya ini loh, memiliki sumber daya ini ada dan kita itu mampu untuk melakukan itu loh. Jangan sampai kita ini punya outcomes itu yang sebenarnya tuh terlalu fantastik, terlalu angan-angan, tidak dalam kendali kita, ya nggak akan bisa tercapai gitu loh. Saya ingin 2 tahun lagi saya ingin punya uang 1 triliun. Bingung ya apa caranya kan gitu kan? Nah sini bikin yang upayakan spesifik mungkin, kalau bisa dikasih tanggal yang jelas. Kemudian nominal yang jelas. Itu penting banget ya, memiliki tolak ukur dan bukti secara indrawi. Saya pengen punya istri yang ada kan yang terlalu muluk-muluk. Jadi ini yang dimaksud tolak ukur dan bukti secara indrawi ini ya bukan cuman hayalan ya, memang ada beneran. Konstektual memiliki sumber daya. Sumber dayanya apa Pak kira-kira untuk mencapai tujuannya apa? Modal. Ya, modal, ilmu, kan seperti itu kan sumber dayanya. Makanya perlu belajar hari ini, ilmu forex sudah disiapkan dulu supaya nggak apa-apa cuma 5 bulan, masih ada beberapa tahun lagi kok. Kemudian nanti mikir modalnya, kan sumber dayanya disiapkan dulu. Ini juga penting mempertimbangkan keselarasan ekologi. Ini kalau dalam NLP selalu seperti ini Pak, ekologi ini diutamakan. Karena di dalam pembelajaran NLP itu segala sesuatu itu baik dan benar. Selalu seperti itu, tujuannya selalu baik. Benar nggak tujuannya selalu baik? Positif. Orang maling itu tujuannya baik nggak? Baik terus dia. Baik Pak, tujuannya. Semua orang pasti punya tujuan baik. Biar gigi kita sakit, itu tujuan gigi sakit ini pasti dia baik. Dia kasih tahu kita ini ada yang rusak, makanya dia sakit. Dalam NLP itu seperti itu, semua tujuannya baik. Meskipun maling tujuannya baik, karena dia pengen ngasih makan keluarganya. Dia punya tujuan baik kok. Buat kita nggak baik, tapi buat keluarganya, oh bapak adalah pahlawan, dia baik. Tapi maling itu mengganggu ekologi. Tidak ada keselarasan. Makanya jangan maling, karena itu mengganggu orang lain, itu tidak dianggap baik sama orang lain kan gitu. Nah dalam mencapai outcome juga harus dipertimbangkan yang namanya keselarasan. Pengen punya modal sumber daya, ini diharuskan nih sama Bu Yani, sumber daya aku harus 500 juta untuk mencukupi outcomesku ini nanti 5 tahun lagi. Ya apa ya caranya? Udah tak nipu mertua aku aja misalnya gitu, supaya dapetin 500 jutanya. Ini mengganggu ekologi. Bujuki mertuane. Nah, yang paling utama terapkan langkah pertama. Hari ini udah melakukan langkah pertama. Nanti tak kasih aja ya, biar bisa. Oh, udah difotoin ya. Pak, dibikin ya Pak ya. Maksudnya nanti kalau pulang dibikin dikerjakan Pak. Cobalah. Biasanya kayak gini-gini nih orang males. Supaya gitu. Iya. Teori-teori seperti ini. MLM yang saya pernah ikut MW masih pernah. Iya. MW pernah. Terus yang sekarang lagi trending itu orang minuman kesehatan dari Jepang dulu. Nah. Nutrisi. Nah, itu ikut juga saya.
kita tuh selalu disuruh ya seperti ini, bahwa tulis 50 review itu ya, tulis ini. Nah, karena saya tidak pernah melakukan itu dan hidup mengalir, dan kan seperti ini juga, Bu, saya bukan apa menyamakan ya. Kan kebetulan kan orang tua saya kan, saya dari kampung, dari Kalimantan sana, jadi papa mama masih ada di sana. Jadi hidup dari dulu juga susah. Nah, sampai sekarang dengan kondisi begini itu sudah oke kalau menurut saya, karena saya bisa hidup di dia dengan seperti sekarang ini. Ya, saya nggak pernah nulis apa-apa. Saya nggak pernah menulis apa-apa di buku. Ya, apakah begitu berpengaruhnya kalimat itu? Ya, apalagi ibu sudah cerita begitu, dengan meraih impian kita di masa depan gitu, Bu. Yang pengalamannya apa seperti menulis mimpi gitu tuh. Jadi powerful. Nah, jadi gini Pak ya. Setiap orang itu pada saat dilahirkan itu mereka dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya. Dalam hal lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Misalkan Bapak lahir di Kalimantan, bagaimana Bapak menjadi orang seperti saat ini, itu perjalanannya itu sangat panjang. Mulai dari Bapak ada di kandungan, mulai Bapak masih kecil, makanya sangat penting sekali yang dinamakan pendidikan orang tua. Ya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Dan semua yang Bapak alami sejak dari kandungan sampai hari ini itu semua terekam di dalam pikiran bawah sadar Bapak. Karena setiap orang itu ada dua macam pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu terbentuk itu setelah kita itu melakukan hal-hal yang terus-menerus yang kita lakukan dengan cara yang sama, atau kita melihat sesuatu yang kita lihat terus-menerus yang sama, atau mendengar sesuatu yang kita dengar terus-menerus yang sama, itu akan masuk di bawah sadar kita. Itu masuk sangat dalam sekali. Kayak contoh kita nyetir mobil, itu pertama kali itu masih sadar, kamu gini. Nah, lama-lama karena sering kita melakukan, akhirnya udah masuk di bawah sadar, sehingga kita nyetir otomatis aja gitu. Tek ada cat langsung rem apa itu udah masuk di bawah sadar. Nah, ada orang-orang yang sudah mencipta dalam dirinya sendiri ini ya, setiap hari karena pola hidupnya dan lain sebagainya itu menjadi seseorang yang pikiran bawah sadarnya itu selalu. Dan setiap manusia yang hidup ini selalu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadarnya.